Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat info yang beriman, rasanya tak masuk akal jika luas permukaan bumi masih saja dipertentangkan. Jauh sebelum era kelahiran Nabi Muhammad SAW, At-Salabi mengisahkan lelaki yang bernama Isya, seorang pria dari kalangan Bani Israel. Isya merupakan salah satu ulama yang biasa membaca kisah terdahulu. Dari kitab-kitab itu, dia menemukan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Semua sifat Muhammad ditulis dalam sebuah lembaran dan disembunyikan di dalam sebuah peti yang terkunci. Kuncinya dia sembunyikan di tempat yang tidak pernah diperhatikan. Isya memiliki anak bernama Balukia. Jelang wafatnya, dirinya berwasiat kepada Balukia agar dia menjadi hakim di kalangan Bani Israel setelahnya. Setelah beberapa lama ayahnya meninggal, tiba-tiba dia melihat sebuah peti. Peti itu didapatkannya dalam keadaan terkunci. Ketika bertanya kepada ibunya mengenai kunci tersebut, sang ibu pun tidak mengetahui di mana kunci itu disembunyikan, sehingga pada akhirnya Balukia menghancurkan penghalang peti tersebut. Di dalamnya, dia melihat ada lembaran yang bertuliskan sifat Rasulullah SAW. Dari lembaran itu, Balukia juga mengetahui Muhammad akan menjadi penutup para nabi dan rasul, serta surga diharamkan bagi para nabi, sehingga dia dan umatnya masuk terlebih dahulu. Setelah Balukia selesai membacanya, dia bawa lembaran tersebut kepada ulama Bani Israel. Tatkala mendengar sifat Muhammad SAW, mereka berkata kepada Balukia, "Bagaimana Bapakmu mengetahui hal ini, tetapi dia tidak memberitahu kepada kami? Demi Allah, seandainya bukan karena engkau, pasti kuburannya akan kami bakar, karena Isya telah menyembunyikan berita tentang junjungan para rasul." Setelah menemukan lembaran tersebut, Balukia pun akhirnya memilih untuk beranjak dari kampungnya. Dia pamit kepada ibunya dan berjanji tidak akan kembali hingga dirinya bertemu Nabi Muhammad SAW. Dengan memantapkan keyakinan dan niat tulus, Balukia melangkah tanpa ada petunjuk pasti di mana Muhammad berada. Balukia memulai pengembaraannya, petualangan yang sesungguhnya membawa dirinya menemukan wilayah yang tak pernah terbesit di benaknya. Tibalah Balukia dalam sebuah jazirah di mana terdapat ular besar, dan dia berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya." Lalu Balukia pun mengucap salam. Kelompok ular itu bertanya kepada Balukia, "Dari golongan mana engkau?" Balukia pun menjawab dirinya berasal dari kaum Bani Israel dan menanyakan di mana Muhammad sekarang. Sayang, pertanyaan Balukia tanpa jawaban yang tegas oleh ular yang ditemuinya. Mereka berkuasa atas semua ular yang berada di bumi. Andai si ular penjaga itu tak mengawasinya, ular akan bergerak dan mengancam umat manusia. Perjalanan panjang Balukia membuatnya tak menemukan permukiman manusia. Bertemu ular berukuran besar dan mampu berbicara membuatnya bingung. Namun rasa takjub itu dibuangnya jauh-jauh. Dirinya fokus untuk bertemu Muhammad. Perjalanan masih panjang dengan sederet keanehan yang tak berhenti dari situ. Balukia menghitung, sudah 7 lautan telah dia lalui, dan itu dilaluinya dengan menempuh perjalanan bertahun-tahun, hingga dirinya pun kembali tiba dalam sebuah jazirah. Di sana terdapat pohon kurma dari emas. Apabila matahari muncul menyinarinya, maka ia akan mengeluarkan sinar seperti kilat, sehingga tidak ada mata yang mampu untuk melihatnya karena kuat sekali kilauannya. Di jazirah ini juga ada pepohonan yang besar buahnya. Balukia mengelurkan tangannya untuk mengambil buah dari salah satu pohon tersebut. Pohon itu menyeru, "Menjauhlah dariku, hai khati," atau mereka yang suka bersalah. Balukia pun mundur dan duduk. Di tengah kebingungan dan sulitnya menjelaskan situasi yang dialaminya,
Kini tiba-tiba ada satu rombongan turun dari langit. Di tangan mereka terdapat pedang terhunus. Ketika mereka melihat Balukia, mereka berkata, "Bagaimana engkau sampai ke tempat ini?" Balukia hanya memandang takjub. Beberapa saat dia berkata, "Saya dari Bani Israel, nama saya Balukia. Lalu kalian siapa?" Mereka menjawab, "Kami adalah kaum jin yang beriman. Asal kami dari langit, kemudian Allah menurunkan kami ke bumi. Kami diperintahkan untuk memerangi jin kafir di muka bumi. Sekarang kami akan memerangi mereka." Balukia pergi meninggalkan mereka. Tiba-tiba ada malaikat yang besar. Postur tubuhnya sedang berdiri. Tangan kanannya berada di timur, sedangkan tangan kirinya berada di barat. Lalu malaikat itu berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Balukia mendekati dan mengucapkan salam kepadanya. Malaikat itu pun bertanya kepada Balukia, "Siapa engkau?" "Aku adalah seorang lelaki dari Bani Israel. Aku pergi dalam rangka mencari penutup para nabi." "Lalu siapa engkau?" jawab Balukia. Malaikat itu menjawab, dirinya ditugaskan Allah mengurusi gelapnya malam dan terangnya siang. Lalu Balukia berkata, "Apa dua baris yang ada di keningmu?" Dia menjawab, "Dalam dua baris tersebut tertulis tambahan malam dan siang serta pengurangannya. Aku tidak menahan malam kecuali dengan ukuran yang ditentukan." Setelah itu Balukia terus melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba ada malaikat yang sangat besar. Dia berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah." Balukia mengucap salam kepadanya. Malaikat itu pun menjawab. Balukia bertanya tentangnya. Dia menjawab, "Aku adalah malaikat yang ditugaskan menangani angin. Aku tidak akan melepaskan angin kecuali atas izinnya. Aku menggenggam laut. Seandainya tidak demikian, tentu semua yang ada di muka bumi ini akan binasa." Keanehan demi keanehan, Balukia mencoba terbiasa dengan lingkungan yang dihadapinya. Semangat untuk bertemu Muhammad sangat menggebu-gebu, hingga akhirnya Balukia tiba di Gunung Qaf. Gunung itu terbuat dari yakut hijau. Ia mengelilingi dunia seluruhnya. Karena pancaran sinar gunung tersebut, langit terlihat berwarna biru. Allah menugaskan penanganan gunung ini kepada seorang malaikat. Apabila Allah hendak mengguncangkan sebagian bumi, Dia memerintahkan malaikat tersebut untuk menggerakkan lapisan yang tersambung dari belahan bumi tersebut ke Gunung Qaf. Apabila Allah hendak menenggelamkan sebuah desa beserta isinya, maka Dia mengizinkan kepada malaikat itu untuk memotong lapisan kampung tersebut dari bumi. Balukia bertanya kepada malaikat itu, "Apa yang ada di belakang gunung ini?" "Di belakang gunung ini ada 40.000 kota selain kota-kota dunia. Kota itu terbuat dari emas dan perak. Tidak ada siang dan malam. Penduduknya adalah para malaikat yang tidak pernah lelah bertasbih kepada Allah," jawab sang malaikat. Balukia kembali bertanya, "Apa di belakang kota-kota itu?" Dia menjawab, "Di belakangnya ada 70.000 hijab atau penghalang. Setiap hijab besarnya seukuran dunia. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di balik hijab itu kecuali Allah." Balukia pun meninggalkan malaikat itu dan melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah gunung. Di sana ada malaikat yang rupa mereka seperti kijang. Balukia mengucapkan salam kepada mereka. Mereka pun menjawabnya. Lalu Balukia bertanya kepada mereka, "Siapa kalian?" Lalu mereka menjawab, "Kami adalah sebagian malaikat Allah. Di sini kami beribadah kepada Allah semenjak kami diciptakan." Lalu Balukia bertanya kepada mereka tentang gunung besar yang menghadap kepada mereka, yang menyinarkan cahaya seperti matahari. Lalu malaikat menjawab, "Itu adalah gunung dunia yang terbuat dari emas. Semua logam juga emas yang ada di bumi bersumber darinya." Lalu Balukia pun meninggalkan mereka dan melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah laut yang luas. Di sana ada dua ikan yang sangat besar. Dia mengucapkan salam kepada mereka dan mereka pun menjawabnya. Keduanya bertanya kepada Balukia, "Siapa engkau, hai makhluk Allah?" "Aku Balukia dari Bani Israel.
aku datang dalam rangka mencari Muhammad, penutup para nabi. Apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa aku makan? Tanya Balukia. Atas izin Allah, kedua ikan itu memberinya roti. Dimakannya roti itu, dan setelahnya Balukia tidak merasa lapar lagi. Selanjutnya dia sampai ke sebuah jazirah. Di sana Balukia melihat seekor burung yang sangat besar, indah rupanya, dan memiliki sesuatu yang bisa membuat akal tercengang karena keindahannya. Burung itu di atas sebuah pohon yang di bawahnya ada hidangan, yang di atasnya ada ikan yang dipanggang. Balukia mendekati burung itu, mengucapkan salam dan bertanya, "Siapa engkau?" Lalu burung itu menjawab, "Aku adalah salah satu malaikat yang ada di surga. Aku diutus oleh Allah mengirim hidangan ini kepada Adam dan Hawa ketika keduanya berkumpul di Gunung Arafah. Keduanya telah menyantap sesuatu darinya. Lalu Allah menyuruhku untuk meletakkan hidangan tersebut di sini, dan aku berdiam diri di dekatnya hingga hari kiamat. Dia juga memerintahkanku untuk memberikan sesuatu kepada orang yang datang ke sini. Maka Balukia memakan sesuatu dari hidangan itu. Akan tetapi tidak sedikit pun hidangan itu berkurang. Hidangan itu seperti kembali keadaannya semula. Balukia bertanya kepada sang burung tentang hidangan itu. Ia menjawab, "Sesungguhnya makanan dunia akan berkurang dan berubah bila dimakan. Sementara makanan surga tidak akan pernah berkurang dan berubah." "Apakah ada seseorang yang pernah memakan hidangan ini?" tanya Balukia. "Sudah, sesungguhnya Khidir Abdul Abbas terkadang datang ke sini dan memakan hidangan ini. Setelah itu dia pergi lagi," jawab si burung. Mendengar itu Balukia memutuskan diri tinggal di tempat ini untuk bertemu Khidir, berkumpul bersamanya dan menanyakan berbagai hal kepadanya. Pada suatu hari ketika Balukia sedang duduk, tiba-tiba Nabi Khidir alaihissalam mendatanginya. Dengan mengenakan pakaian putih, Balukia berdiri menyambut dan mengucapkan salam kepadanya. Khidir membalasnya. Balukia berkata, "Wahai Abdul Abbas, aku telah berpergian dalam rangka mencari Nabi akhir zaman, hingga akhirnya aku sampai ke tempat ini. Aku diam di sini menunggu kedatanganmu agar engkau memberitahuku tentangnya." "Hai Balukia, sesungguhnya Nabi akhir zaman tidak akan muncul saat ini, dan engkau tidak akan bertemu dengannya sekarang ini," balas Nabi. "Hai Balukia, tahukah engkau berapa jarak antara kamu dengan ibumu?" tanya Khidir kembali. Balukia menjawab, "Tidak tahu." Khidir berkata, "Jaraknya adalah jarak tempuh 50 tahun. "Maukah aku letakkan kamu di hadapan ibumu?" kata Khidir. Balukia mengiyakan dan Khidir menyuruhnya untuk memejamkan mata. Balukia berkata, "Aku pejamkan kedua mataku. Aku tidak tahu apa-apa kecuali ibuku telah ada di sampingku. Aku buka kedua mataku, lalu aku mengucapkan salam kepada ibuku dan mengatakan kepadanya." Kedatangan Balukia membuat ibunya terkejut. Pasalnya ibunya melihat seekor burung putih telah membawa Balukia kembali ke sini. Lalu burung itu menghilang dengan cepat. Sejak peristiwa itu, Balukia menceritakan semua kisahnya kepada ibunya. Kemudian dia pergi kepada Bani Israel dan juga menceritakan hal yang dialami selama perjalanan. Perkataan Balukia selama menempuh perjalanan puluhan tahun juga diabadikan oleh Bani Israel dalam sebuah catatan. Menurut sebuah riwayat, Balukia berumur 1000 tahun. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan senantiasa menjadi pengingat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.